Betapa malam ini berasa sangat panjang. Aku tak bisa tidur. Aku risau dan gelisah. Bayangan masalahnya terus mengikuti pikiranku. Ada rasa deg-degan tak berkesudahan dan ada rasa ketakutan. Apa yang akan dilakukan istri Mas Raya kepadaku? Akankah istrinya akan mengumpatiku karena sudah mengganggu suaminya? Atau mungkin ingin memberi tausiah padaku agar jadi wanita baik seperti dirinya? Rasanya aku benar-benar kacau. Hatiku gundah tak sudah-sudah. Esok harinya, pagi jam 10. Aku sudah berada di rumah Ustadz Fikri. Ustadzah Ais, istri Ustadz Fikri, mempersilahkan aku menunggu di ruang kajian seperti biasanya. Jantungku deg-degan sekali. Aku sudah siap kalau hendak dimaki-maki dan tak akan sakit hati. Memang aku yang salah. Ku kepal tanganku yang mulai dingin. Irama jantung yang tak beraturan terus saja mengkhawatirkanku. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara salam sangat lembut memasuki ruanganku. Sesosok wanita dengan gamis hitam sangat longgar dan bercadar datang menghampiriku. Waalaikumsalam. Aku terus saja deg-degan. Wanita bercadar itu menjabat tanganku, kemudian mencium pipi kanan dan kiriku. Dia sangat ramah sekali. Kemudian dia melepas cadarnya. Saya Ustadzah Nisa, Dek. Kamu Naya kan? Aku terperangah. Ustadzah Nisa tak seperti yang kubayangkan. Dia tampak 5 tahun lebih tua dariku. Apa benar ini istri Mas Raya? Kelihatannya usia Mas Raya dengan istrinya terpaut jauh. Malah bengong. Dia menepuk bahuku, menyadarkan keherananku. Kok tahu nama saya? Abi yang cerita soal Dek Naya. Abi siapa? Ustadz Fikri maksudnya. Abi Raya, suami saya. Mukaku merah padam. Tanganku semakin dingin. Laju jantungku terus mengencang. Mas Raya, ya Allah, Mas Raya. Aku makin deg-degan. Abi bilang, kamu perempuan baik. Bahkan kamu bukan lulusan pondok. Tapi semangat belajar agamamu sangat tinggi. Aku semakin berdebar. Deg-degan luar biasa. Apa-apaan ini? Mas Raya gibahin aku dengan istrinya. Apa yang difikirkan oleh mereka terhadapku? Kata Ustadz Fikri dan istrinya, kamu memang perempuan yang baik. Aku masih tak bisa berkata-kata. Di kepalaku penuh tanda tanya. Kenapa dia terus ngomongin aku? Tidak, Us. Kamu salah menilaiku. Aku belum menjadi orang baik, hanya sedang berusaha menjadi baik. Dia tersenyum kepadaku, membuatku gugup dibuatnya. Aku tak berani menatap lama wajahnya. Ada rasa berdosa kepadanya karena telah bersalah dengan suaminya. Aku ingin melamar kamu untuk suamiku, Abi Raya. Maukah kamu menjadi adik maduku? Dep. Jantungku sudah tak mampu kukendalikan lagi. Aku syok mendengar perkataannya. Kenapa dia begitu tenang mengatakannya? Tak ada rasa sakit hati maupun beban mengatakannya. Dia terlihat sangat dewasa. Aku terdiam. Aku benar-benar tak bisa menjawab pertanyaannya. Dadaku bergemuruh. Bayangan rasa bersalah pernah berbuat dosa dengan Mas Raya seakan menghantamku. Aku perempuan jahat, pernah menggoda suaminya. Teganya aku menyakiti hati perempuan sesolehah ini.
Seorang perempuan sebaik dia dengan ikhlasnya melamarku untuk suaminya. Abi sudah banyak cerita tentang kamu. Aku menerimamu dengan tangan terbuka dan tak ada paksaan dari Abi. Aku bahkan memaklumi semua masa lalumu. Karena bagiku yang terpenting adalah sekarang. Kamu sudah jadi wanita baik. Harusnya aku bahagia mendengar ucapannya. Tapi rasa bersalah lebih mendominasi pikiranku. Rasa menyesal lebih menguasai hatiku. Kenapa diam, Dek? Abi Raya insya Allah orang baik dan soleh. Selama kami berumah tangga, dia mendidik dan menjaga saya dengan baik. Tak perlu kau ceritakan tentang Mas Raya kepadaku, Us. Aku lebih dulu tahu tentangnya sebelum kamu. Hatiku mulai kacau, bimbang dan entah apa yang harus kufikirkan. Aku tak pernah menampik kalau Mas Raya memang orang baik. Betapa dia sangat care dengan semua orang, apalagi dengan pasangan. Dia bahkan menjadi lelaki idamanku sejak dulu, sejak aku masih berseragam putih abu-abu. Aku tak pernah ragu betapa cintanya dia padaku. Tapi Us, sejak aku sadar bahwa cintaku pada Mas Raya hanya memperturutkan nafsu saja, aku sudah berbenah. Aku belajar mencintai karena Allah, dan aku ingin Allah meridhoi jika kelak aku jatuh cinta pada lelaki lagi. Betapa cintaku pada Mas Raya hanya nafsu sesaat, terjebak dalam lingkaran setan yang penuh keburukan. Semoga Allah mengampuniku dan terus menjagaku. Gimana, Dek? Maukah kamu menikah dengan suamiku? Aku menggeleng perlahan. Hatiku terus bertentangan. Terimalah, Nay. Bukankah kamu sangat mencintai Mas Raya? Bukankah dia lelaki soleh yang akan menyelamatkan dunia dan akhiratmu? Tapi aku tetap menggeleng, walau pikiranku berkecamuk terus bertentangan. Kenapa, Dek? Apakah saya boleh tahu alasanmu menolak suamiku? Tidak apa-apa, Us. Aku belum ingin menikah, apalagi menjadi istri kedua. Aku belum siap dan belum belajar tentang poligami. Istri Mas Raya memegang tanganku yang masih dingin. Wajahnya yang ramah tersenyum padaku. Mau istri pertama atau kedua, kedudukannya sama saja, Dek. Statusnya tetap istri bagi seorang suami. Nanti kita belajar bersama. Insya Allah Abi akan membimbing kita dengan baik. Mas Raya, betapa aku salut denganmu. Kau bisa mendidik istrimu menjadi perempuan sebaik ini. Istrimu begitu lapang hati menerima poligami. Mohon maaf, aku tak bisa, Us. Aku tidak akan menikah dengan suamimu. Bibirku bergetar. Adakah aku akan menyesal dengan keputusanku? Atau memang Allah sudah terlalu menyadarkanku bahwa cintaku pada Mas Raya hanya nafsu? Assalamualaikum. Tiba-tiba Mas Raya masuk di ruangan kami, membuat aku semakin syok, kaget luar biasa. Jantungku melaju dengan hebatnya hingga aku tak mampu mengendalikannya. Waalaikumsalam, jawab Ustadzah Nisa bersamaan denganku. Sini Bi, duduk sini. Ustadzah Nisa menyuruh Mas Raya duduk di sampingnya. Aku deg-degan tak karuan. Tangan dan kakiku semakin dingin. Ada getaran cinta begitu hebatnya. Ada rindu yang membuncah dan siap tumpah. Aku tak ingin menatapnya. Aku takut jatuh cinta lagi dengannya. Dek Naya gak mau menikah dengan Abi katanya.
Mas Raya sejenak terdiam. Entah apa yang difikirkan olehnya. Kenapa, Dek? Gak mau menikah denganku? Bukankah aku halal menikahimu? Entah kenapa buliran-buliran air mataku mulai berjatuhan. Rasanya sudah tak bisa kutahan, tapi hatiku sudah berantakan. Hatiku sangat rapuh jika melihat Mas Raya. Aku tak pernah menampik bahwa aku sangat cinta dengannya. Maafkan Naya, Mas. Naya gak bisa. Mas Raya nampak risau. Ada duka di air matanya. Bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa tidak bisa, Dek? Ada yang salahkah dengan Mas? Maafin Naya, Mas. Naya tak bisa menikah dengan Mas. Tolong lupakan Naya. Naya sudah mengikhlaskan dan ridho dengan apa yang telah terjadi pada kita. Air mataku jatuh bertambah derasnya. Hatiku nyesek sekali. Aku harus benar-benar merelakan kekasih yang pernah kuidamkan. Aku takut masih memperturutkan nafsuku. Kulihat Mas Raya menitikkan air mata. Dia berusaha menyeka dengan lengan bajunya. Tampak dia sangat kecewa. Mungkin tak pernah menyangka aku akan menolaknya. Rasanya tak tega. Dia tak pernah sesedih ini di depanku. Hatiku pilu melihatnya. Mas Raya mulai menata hatinya, mencoba tersenyum kepadaku, mencoba mengisyaratkan bahwa tak mengapa aku menolaknya. Dek, maafin Mas, kamu sekarang sudah jadi wanita yang baik, tapi aku masih mengusik hidupmu. Seharusnya Mas sadar dan memperturutkan nafsu. Mas Raya berdiri dan berlalu begitu saja dengan derai air mata yang terus ditahannya. Aku menangis sesenggukan. Cinta kepada manusia memang harus siap dengan kecewa dan sakit hati. Hanya cinta kepada Allah yang tak pernah menemukan kekecewaan. Hanya cinta kepada Allah yang membuat kita merasa cukup dan tak memerlukan apa-apa lagi. Aku lega. Berhasil tak memperturutkan nafsuku, walau ada sakit di hatiku. Air mataku terus mengalir dengan derasnya. Sesak di dada luar biasa nyeseknya. Tetaplah istiqomah. Insya Allah, jannah tiada air mata yang menenangkan jiwa, kecuali air mata taubat. Ampuni masa laluku, duhai Rabbku. Aku ikhlas melepasnya, berharap ridhomu mengiringi setiap langkahku.